Apa kata Syekh Khalil? Aku tidak lihat mabuknya, tapi aku Kalau nggak dilihat mabuknya, dilihat apanya? lihat darah daging Nabi yang ada dalam tubuhnya. Di bawah Allahu Akbar. kecil, mau habib besar, mau habib pintar, mau habib bodoh, beliau cium tangan kepada para habaib. Kiai cium tangan ya teman-teman, karena kepala kiai itu tidak jauh lebih mulia daripada sendalnya habaib yang mabok, yang narkoba, yang judi, yang cabul, yang nipu, yang dobol. Pokoknya semua habaib ini, yang bejat-bejat ini tetap lebih mulia daripada kiai yang alim. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat harta, Allah tidak melihat nasab, Allah tidak melihat dia raja, pengemis, bahkan sampai budak. No, yang Allah lihat apa? Inna akramakum indallahi atqakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang Kang Bahar, yaitu Kang Bahar Smith, di mana beliau memberikan pidato yang menurut saya pidatonya itu adalah doktrin. Ya, doktrin-doktrin pengguluan kepada dirinya yang dimana dinisbahkan kepada salah satu kiai di Madura. Dimana ada salah satu kiai yang kemarin juga sempat diceritakan oleh Kang Bahar, yang dimana kiai ini memiliki kemampuan penciuman yang sangat-sangat tajam, bisa mencium darah-darahnya Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad di dalam diri para habaib. Ya, pokoknya begitulah doktrinnya. Dan di sini teman-teman, ada satu video lagi saya di-share oleh netizen, yaitu tentang ceramahnya Bahar bin Smith yang membahas, inilah kemarin ada yang sampai memberikan statement Habib ya, kalau Habib yang narkoba, Habib yang nakal, Habib yang mabuk, Habib yang bahlul dan lain sebagainya lebih mulia daripada kiai yang alim. Syekh Khalil mau berangkat ngajar. Di tengah perjalanan ada satu sayyid. Oke, Kiai Khalil mau berangkat ngajar, tiba-tiba di tengah perjalanan ada sayyid atau ada habaib. Emang Kiai Khalil ini ngajarnya kemana teman-teman? Punya pesantren kah? Atau ngajar ke pesantren lain teman-teman? Atau bagaimana konsep ceritanya? Lanjut. Lagi jatuh dalam keadaan mabuk. Oh bener kan? Lagi jatuh dalam keadaan mabok. Kira-kira diapain? Dibawa sama siapa? Dibawa? Murid-murid. Dibawa kemana? Dibawa ke pesantren? Saya bilang, guru, ngapain itu sayyid kan mabuk, biarin aja. Jadi Kiai Khalil Bangkalan teman-teman nolong sayyid atau habaib yang lagi mabuk. Apa kata Syekh Khalil? Aku tidak lihat mabuknya, tapi aku Kalau nggak dilihat mabuknya, dilihat apanya? lihat darah daging Nabi yang ada dalam tubuhnya. Di bawah Allahu Akbar. Saya tidak melihat siapa yang mabuk, tetapi saya melihat ada darah Nabi di dalam dirinya. Yang jaraknya 1400 tahun lebih diingat dilihat darahnya teman-teman. Padahal sangat jauh ya. Apa jaraknya itu dengan Rasulullah SAW sangat jauh. Tetapi pengaguannya itu seolah-olah harus dibangga-banggakan gitu ya. Nggak ngelihat siapa yang mabuk, tapi ngelihat siapa darahnya. Jadi ditolong, dibela masih, dicium tangannya. sama Syekh Khalil pulang ke rumahnya, ngajar nggak jadi. Syekh Khalil bilang sama istrinya, Syekh Khalil bilang sama istrinya, apa? Bilang apa? ini masak masakan yang paling enak. Siapin tempat tidur yang empuk, Siapin tempat tidur yang empuk. Emang itu habaib orang mana? Habaib yang lagi mabuk orang mana? Sampai-sampai disiapkan makanan, disiapkan kamar tidur yang empuk. Saking jauhnya mabuk ya. Jadi berpetualang tuh mabuk. air hangat. Kita hari ini hari raya karena ada Hari raya, pokoknya kedatangan tamu mabuk hari raya teman-teman. cucu Rasulullah di rumah kita. Widih, ada anak cucu Rasulullah di rumah kita. Ini pengguluan, ini doktrin teman-teman. Dibasuh sama Syekh Khalil badan beliau. Iya. Oke, dibasuh. Makan, dilayani. Saking cintanya Syekh Khalil. Oke, saking cintanya kepada Syekh Khalil, kecintaannya kepada habaib tidak pernah membeda-bedakan. Syekh Khalil tidak pernah pandang bulu terhadap semua habaib. Kecil, mau habib besar, mau habib pintar, mau habib bodoh, beliau cium tangan kepada para habaib. Kiai cium tangan ya teman-teman, karena kepala kiai itu tidak jauh lebih mulia daripada sendalnya habaib yang mabok, yang narkoba, yang judi, yang cabul, yang nipu, yang dobol. Pokoknya semua habaib ini, yang bejat-bejat ini tetap lebih mulia daripada kiai yang alim. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat harta, Allah tidak melihat nasab, Allah tidak melihat dia raja, pengemis, bahkan sampai budak.
No, yang Allah lihat apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13, teman-teman. Allah sendiri yang ngomong. Allah tidak melihat nasabnya. Allah tidak melihat siapa dia. Dia kaya kah, miskin kah, atau apa. No. Yang Allah lihat adalah ketakwaannya. Kenapa sampai ada Habib model seperti ini yang malah dibela-bela sama pengikutnya? Sampai-sampai ketika saya dialog dengan mereka, saya menanyakan apa pendapat Anda tentang statement Habib Bahar yang seperti ini, begini. Saya tetap ta'dim, saya tetap ikut. Karena apa? Dia lebih mulia daripada antum, lebih mulia daripada kiai. Ya Allah, betapa mirisnya. Oke, kita selesaikan. Singkat cerita, malamnya beliau mimpi ketemu Rasulullah. Langsung bermimpi, teman-teman. Apa? Paling doktrin yang diisi. Dalam mimpinya Rasulullah bilang, "Ya Khalil, terima kasih telah menolong anak cucuku." Langsung diakui, teman-teman. Diakui cucunya Nabi, teman-teman. Meskipun saya tidak mau membantah nasab mereka benar-benar tersambungkah, nasab mereka benar-benar sahihkah, atau bagaimana. Tetapi setelah melihat kenyataan sekarang, bahkan dari beberapa puluhan tahun yang lalu, sudah ada yang meneliti darah mereka, genetika darah mereka, gen mereka, atau DNA mereka. Sejatinya tidak sampai ke Arab. Bahkan di Indonesia, Najwa Shihab itu malah tidak ke Arab sama sekali, teman-teman. Lalu juga yang di Syiah, DNA-nya malah DNA Persia. Terus ada yang DNA Yahudi. Ya Allah, kita selesaikan dulu. Ya Khalil, aku ingin memberikan engkau hadiah. Apa hadiahnya? Buka kau punya mulut. Dibuka mulutnya sama Khalil. Oke. Diludahi sama Rasulullah. Ya Allah, buka mulutmu ya Khalil. Diludahi. Entah ini terjadi beneran atau tidak, intinya teman-teman, bagaimana Nabi Muhammad datang ke mimpi hanya untuk sekedar meludahi. Mulutnya pula yang diludahi. Silahkan kalian komentar di bawah. Bagaimana pendapat kalian mengenai mimpi ini dan kisah ini. Dan tentunya teman-teman, saya ingin menunjukkan satu video biar kalian tambah yakin bahwa Khomer itu adalah biang dari segala kerusakan. Induk dari segala dosa, nenek moyang dari segala dosa ada. Induk dari segala dosa, nenek moyang dari segala dosa adalah minum khamar. Orang yang minum. Jelas kan? Ini Ustaz Abdul Somad yang bilang. Orang yang minum khamar tak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Ya. Orang yang minum khamar tercabut imannya. La yazni zani, la yashrabu syaribu hina yashrabu. Tuh, di bab ini kalian bisa belajar sendiri kepada Ustaz Abdul Somad ini mengenai larangan minum khamar. Ya Allah, tiba-tiba ada orang yang minum khamar masih dimuliakan, katanya lebih mulia daripada kiai yang alim. Khamar itu kencing setan. Siapa yang minum kencing setan, itu yang orang mabuk kena khamar. Jelas ya kata Ustaz Abdul Somad ya, orang yang minum khamar itu adalah kencing setan. Mau apa lagi kali? Apakah karena nasabnya mereka harus dimulia-muliakan, diagung-agungkan, dielu-elukan begitu? Sedangkan Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita bahwa nasab tidak bisa menyelamatkan manusia. Nasab tidak bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Nasab tidak bisa membuat orang mulia tanpa ketakwaan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, wahai orang-orang Quraisy atau siapapun yang ada di hadapan Rasulullah, selamatkanlah diri kalian masing-masing. Sesungguhnya aku tidak dapat memberikan pertolongan kepada kalian daripada Allah. Ini perkataan Rasulullah langsung. Dan kalimat ini disampaikan ke semua orang. Bukan cuma kepada orang Quraisy. Disebutkan di dalam hadis itu, Rasulullah SAW menyebut beberapa golongan. Rasulullah menyebut Bani Quraisy, Bani Abdi Manaf, Abbas bin Abdul Muttalib, Safiyah bibi Rasulullah, dan Fatimah binti Muhammad. Ya, Fatimah, anak kandung Nabi Muhammad SAW, disebut di situ. Aku tidak dapat menyelamatkan kalian daripada Allah. Jadi apa? Allah mau melaknat mereka, mau menghukum mereka, mau masukkan mereka ke neraka, mau masukkan mereka ke surga, atau mau bagaimanapun, Rasulullah sungguhnya tidak dapat memberikan pertolongan. Sampai-sampai di ujung hadis tersebut, Rasulullah berpesan langsung kepada Fatimah, teman-teman. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah padaku apapun dari hartaku, tetapi aku tidak dapat menolongmu
daripada Allah. Hadis riwayat Bukhari, teman-teman. Sahih ini hadis. Rasulullah SAW sampai memberikan penekanan seperti ini agar kita bukan menjadi orang yang mengagung-agungkan nafsa, bukan mengagung-agungkan zaman. Mentang-mentang mereka hidup dengan Rasulullah, sejaman dengan Rasulullah, anak kandung Rasulullah, cucu kandung Nabi Muhammad. Rasulullah langsung mengucapkan dengan lisannya kepada orang-orang, semua orang sampai ke kita, aku tidak dapat menolong kalian daripada Allah. Maka selamatkanlah diri kalian masing-masing. Apakah Rasulullah tidak sadar kalau dia itu memiliki syafaat? Rasulullah paham. Rasulullah tahu kalau dirinya bisa memberikan syafaat. Tapi Rasulullah masih saja mengucapkan kepada mereka, kepada anak kandungnya, aku tidak dapat menolongmu. Mintalah apapun kepadaku, tetapi jangan minta pertolongan kepadaku atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi ini. Anak kandung Nabi ini. Sampai pada hari ini, detik ini, doktrin-doktrin pengguluan kepada cucu yang jaraknya 1400 tahun dan nasabnya itu masih diragukan kesahihannya, malah berlebihan dalam mendoktrin umat. Apa gak ngaca kalian? Gak ngaca kalian kepada Fatimah? Gak ngaca kalian kepada orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad? Ya Allah. Di dalam bab ini, teman-teman, kita tidak perlu memaparkan banyak dalil. Cukup 2 dalil tadi dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita mau membuka akal pikiran kita, akal sehat kita, pasti kita akan berpikir bahwa kita selama ini telah terdoktrin penyakit gulu kepada mereka. Penyakit pengagungan terhadap manusia. Ini wajib kita lawan. Ini wajib kita tentang. Ya, wajib. Ini tugas siapa? Bukan cuma tugas saya, tapi tugas kalian semua untuk menyampaikan ke semua orang bahwa beginilah cara kita beragama. Bukan seperti para oknum habaib ini. Mengaku nasabnya paling nyambung kepada Nabi Muhammad. Mengaku ilmunya paling nyambung kepada Nabi Muhammad. Tetapi yang mereka terapkan jauh dari akhlakul karimahnya Nabi Muhammad SAW. Itu saja dari saya. Selebihnya, pikir sendiri.